Mengapa kita mesti bersama dengan manhajus shalihin? Karena Nabi mengatakan alaikum bil jamaah, hendaklah kamu berjamaah. Iyyakum wal furqah, jangan kamu berpecah belah, jangan kamu memisahkan diri dari jamaah, jangan kamu sendirian. Man syadda syadda finnar, orang yang sendirian dia akan masuk ke dalam neraka. Ingat, serigala hanya akan menerkam al-qasiyah, kambing yang memisahkan diri dari jamaah. Serigala mengintai, mengintip, mengikuti, mengamati dari jauh. Dia akan lihat. Kalau dia lihat ada segerombolan kambing, dia akan menunggu. Ketika ada satu ekor yang memisahkan diri, dia akan menerkam, mencabik-cabik. Wa minal itsnaini ab'adu, setan menjauh dari jamaah. Maka kita selalu berjamaah, dan jamaah itu bernama manhajus shalihin. Nanti kita masuk surga itu sendirian atau berjamaah? Kepedean. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara, mereka akan digiring, dibawa ke dalam surga zumara, bukan sendirian, berjamaah. Dan insya Allah yang akan dipanggil itu nanti adalah jamaah manhajus shalihin. Dipanggil, diperiksa. Siapa? Ketua Kiai Haji Muhammad Syahid Joban. Amin. Siapa? Penasehat Sayyidi Al-Habib Salim As-Segar. Pas dilihat di barisan terakhir ada Abdul Somad. Tanya sama malaikat, ini siapa? Abdul Somad. Dari Purwakarta? Bukan, dari Riau. Loh, kok masuk dalam manhajus sholihin? Hadir pas ulang tahun ke-9. Melbu. Enter. Masuk ke dalam surga karena bersama dengan orang-orang yang soleh. Maka kita selalu bersama dengan orang yang soleh. Bersama dengan tukang besi akan tercium bau karatnya, bersama dengan tukang minyak wangi akan tercium bau parfumnya, bersama dengan tukang las akan tercium bau karbit asapnya. Maka selalu bersama dengan orang-orang baik. Saya bukan orang baik Pak Ustadz, saya orang jahat, saya pecandu narkoba, saya peminum khamar, tapi saya berusaha untuk taubat. Mudah-mudahan yang bertaubat diterima taubatnya sebagai taubat nasuha insyaallah. Amin ya rabbal. Itulah mengapa malam ini acara kita tidak di masjid. Kalau ada yang komplain, kenapa Ustadz Somad tidak dibawa ke masjid? Kenapa Ustadz Somad dibawa? Ini di mana kita ini sekarang? Di mana kita nih? Saya lihat ke kanan, oh ada orang nendang bola. Kita sedang berada di stadion Ustadz Abdul Somad. Kenapa kita tidak di masjid? Kenapa kita ada di tanah lapang? Karena ada beberapa teman kita yang takut kalau ngaji ke masjid. Dia takut ke masjid karena beberapa temannya ke masjid 2 kali ikut pengajian ke masjid meninggal. Dia trauma, dia takut. Ke masjid sekali sendal hilang, ke masjid 2 kali helm hilang, ke masjid 3 kali motor hilang. Maka dia datang ke tanah lapang. Sebetulnya tadi mau pacaran, mau jalan-jalan, tapi ngelihat ada orang rame, datang dulu. Dapat hidayah melalui majlis manhajus sholihin. Mudah-mudahan yang baru ikut malam ini, untuk bulan depan, untuk berikutnya, untuk selanjutnya akan hadir, datang terus insyaallah. Amin ya rabbal. Jadi Nabi mengatakan alaikum bil jamaah, hendaklah kamu berjamaah. Sholat ke masjid berjamaah, di padang Arafah berjamaah, qiyamul lail i'tikaf 10 malam berjamaah, buka bersama berjamaah, ngajinya sendirian, baca sendiri, terjemahkan sendiri, pahami sendiri, nyasar rame-rame. Nggak bisa begitu guys, mesti bersama-sama. Kalau kita berjamaah insya Allah kita akan selamat. Kalau kita berjamaah sholat Allahu Akbar, celananya melorot kelihatan di belakang, orang akan ngasih tahu itu salah, itu sobek, itu koyak, itu belobang, ganti sholatnya, i'adah sholatnya, ulang kembali.
karena syaratnya hilang menutup aurat. Tapi kalau kita sendirian, kita tidak tahu apa yang terjadi. Kita tidak tahu telapak kaki kita ada bekas cat. Kalau ada bekas cat, air wudhunya tidak masuk. Kalau air wudhu tidak masuk, berarti wudhunya batal. Kalau wudhunya batal, berarti sholatnya tidak sah. Maka sholatnya i'adah. Kita akan diselamatkan oleh jamaah. Kalau Abdul Somad salah, maka yang akan meluruskan adalah guru kita, Habib kita, dan jamaah masjid saya bilang, jamaah majlis manhajus solihin, insyaallah. Wa tawasau bil haq wa tawasau. Alasan yang keempat, kenapa kita berjamaah dalam manhajus solihin? Dengan ngaji manhajus solihin, orang berkumpul ramai. Kalau sudah ramai, maka biasanya ekonomi umat pun bangkit. Betul? Buktinya mana? Itu tadi banyak yang jual air minum, berhenti, nampaknya udah laku semua ini. Tadi saya dibawa masuk, saya lihat tuh banyak pedagang-pedagang. Ini mau ngaji apa pasar malam? Yang jual balon juga ada, yang jual makanan juga ada. Tolong nanti selesai acara pengajian ini, tolong nanti disantap habis makanan pedagang kita. Setuju? Bayar masing-masing. Kenapa? Karena dengan ada pengajian, ada tabligh akbar, membangkitkan UMKM, ekonomi umat. Yang selama ini ada usaha buat bakwan, buat makanan, buat tempe goreng, buat tahu goreng, buat apa saja, pedagang sepi pembeli. Dengan tabligh akbar ramai, masya Allah, tabarakallah, membangkitkan ekonomi umat. Belanja ke warung tetangga, yang bisa jahit baju, menyulam topi, peci, sajadah, baju koko, bawa ke tempat dagangan. Kenapa? Karena kita belanja kepada teman kita, saudara kita. Mereka bukan mau cari kaya, mereka jualan untuk cari makan. Anaknya mau bayar uang sekolah. Betul? Makanya kalau belanja ke teman kita, ke tetangga kita, ke jamaah kita, ke sahabat kita, nawarnya jangan membunuh. Ini nawar membunuh. Gimana nawar membunuh itu Pak Ustadz? Ini harganya berapa? 15.000, 2.000 ya. Itu bukan nawar, itu membunuh. Untung bukan saya yang jual. Kalau saya yang jual, ini berapa? 15.000, 2.000 ya. Langsung saya ambil pisau di laci. Nah, kau bunuh aja, aku bunuh. Kita bantu dia. Dia bukan mengemis, dia tidak meminta-minta, tapi kita tolong. Kenapa? Anaknya mungkin sedang sakit, suaminya mungkin lama tidak dapat kerja, anaknya mungkin mau bayar uang sekolah, anaknya mungkin dituntut baju seragam, anaknya mungkin tidak bisa ujian karena tertunda, anaknya. Mudah-mudahan yang dalam kesulitan dilepaskan Allah dari segala macam kesulitan hidup. Man yassara an mu'sirin, siapa yang memudahkan urusan saudaranya, yassarallahu anhu yaumal qiyamah, dimudahkan Allah urusannya pada hari kiamat. Wallahu fi aunil abdi, Allah akan menolong seorang hamba madamal abdu fi auni akhi, selama hamba itu mau menolong saudaranya. Tidak ada yang sulit bagi Allah. Allah ingin menurunkan pertolongannya kepada kita. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun. Tapi syaratnya apa? Tolong saudaramu. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Saya minta ke depan ini jamaah manhajus sholihin tidak hanya sekedar ngumpul bersama, ngaji bersama, datang bersama, tapi juga ada datanya, ada kartunya, ada nomor handphonenya, ada grup WhatsApp-nya. Setuju? Kami rame Pak Ustadz, malam ini 10.000. Saya ada buat kajian online yang saya tanya ke admin grupnya, satu grup 10.000, satu grup 1.000, 10 grup 10.000. Bisa kita lewat di depan toko roti. Saya lewat di Jalan Sudirman depan toko roti, tiba-tiba handphone saya berbunyi. Begitu saya buka handphone, ada tulisan promo loh, mampir ke toko roti kami ya,
Toko roti begitu ramahnya kepada saya, ngasih tahu ada promo, ngasih tahu ada harga diskon, ngajak mampir singgah. Kita udah kenal lama, ngaji sama, sholat sama, baca Quran sama, tadarus sama, itikaf sama, tapi tidak pernah ada tegur sapa, la salam wala kalam. Maka coba buatkan grup-grupnya. Di grup itu nanti kita akan bertukar sapa cerita. Ada yang meninggal didoakan Allahumma firlahu warhamhu. Ada yang barang dagangan bisa dipasarkan. Kita tidak hanya ketemu dalam pengajian, tapi kita ketemu di dalam grup-grup. Disitulah kita akan berbagi cerita. Setuju? Malam bulan ini kamu yang membangunkan tahajud ya, diangkat ya. Nama programnya Tahajud Call. Assalamualaikum bro. Waalaikumsalam, apa kabar? Sehat? Bangun tahajud, bangun, bangun. Angkat lagi, bangun, bangun, bangun. Nah, setelah itu dia pun tidur. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau penjahat, perampok, ateis, komunis punya grup di WhatsApp, mereka punya grup di FB. Ustaz kau tahu, saya masuk ke dalam grupnya. Isinya mencaci maki agama, isinya ngejek-ngejek agama, isinya ngejek-ngejek habaib, isinya mendustakan. Begitu parahnya grup-grup ini. Kenapa orang-orang soleh tidak punya grup? Kenapa orang-orang baik tidak bertukar cerita dalam kebaikan? Begitu solidnya pengikut-pengikut setan. Kenapa pengikut yang sholat tidak solid? Tidak solid, tidak sholat. Yang sholat tidak solid. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini penting. Kenapa? Karena kita merdeka dengan berjamaah, bersama-sama membangkitkan ekonomi umat. Siap membangkitkan ekonomi umat? Ibu, ada grup pengajian jilbab warnanya sama. Kenapa tidak beli kain di tempat saudara kita, dijahit di tempat saudara kita, berbagi ekonomi, bangkitkan ekonomi umat. Ini ada anak muda, bajunya sama, jubahnya sama, beli kain tempat jamaah kita, beli. Ada motor, mobil, hujan, becek, kotor. Kebetulan teman kita ada yang punya door smear, cuci ke teman sebelah, diskon 200 rupiah. Diskonnya cuma segitu Pak Ustadz. Bukan masalah diskonnya, tapi kita sedang membangkitkan ekonomi umat. Ada yang anaknya lahir, mau potong kambing akikah, ternyata di grup Manhajus Shalihin, kira-kira siapa yang punya kambing? Oh, masing-masing menawarkan. Nggak ada yang punya kambing? Ada. Apa? Kambing hitam. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita cerita tentang jamaah, bukan hanya sekedar tentang sholat berjamaah, bukan tentang etikaf berjamaah, tapi juga ekonomi berjamaah. Kalau sudah ekonominya baik, insya Allah pendidikan juga menjadi baik, masyarakat juga jadi baik. Dari mana masuknya pendangkalan akidah, pengrusakan akidah? Dari pintu ekonomi. Betul? Mereka datang membawa baju kaos oblong, mereka datang membawa amplop-amplop yang disebarkan, mereka membawa makanan, mereka membawa pakaian, dibagi-bagikan dengan syarat murtad. Sementara Ustadz Somad datang, nggak ada bawa baju, nggak ada bawa mie instan, nggak ada bawa makanan, cerita tentang neraka, neraka, neraka. Maka orang tidak tertarik. Maka kalau kita bangkitkan ekonomi umat ini, insya Allah kada al-fakru ayyakuna kufran, hampir saja kefakiran membuat orang menjadi kafir. Antara fakir dan kafir, kafir, fakir, fakir, kafir, tipis, setipis kulit bawang. Tapi kalau ekonominya mapan, uangnya banyak, insya Allah mudah-mudahan semua jamaah Manhajus Shalihin ini rezekinya berlimpah, insya Allah. Rezekinya berkah, bisa berwakaf, berinfak dan bersedekah, insya Allah.